Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Oreimo. Anime ini rilis tahun 2010. Genrenya komedi, slice of life, dan juga romance. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Sebelum mulai ke videonya, Mimin bakalan kasih kabar gembira buat kalian semua yang lagi bingung cari tempat nonton film anime gratis. Ini tempat paling asik buat nonton anime. Selain gak perlu berlangganan, kualitasnya juga sudah HD, jadi enak buat ditonton. Di sini juga tempat kumpulannya film anime atau series terupdate dan terlengkap, tanpa perlu berlangganan, hanya bermodalkan kuota internet atau wifi saja. Selain itu juga terdapat film dengan berbagai genre. Mau nonton film di sini aja di Duta Movie 21. Nonton streaming anime gratis di Duta Movie aja guys. Link websitenya sudah dicantumkan pada deskripsi dan pin komen di atas ya guys ya. Langsung saja gasken. Film diawali dengan karakter utama di anime ini bernama Kyosuke. Dia bermimpi dibangunin tidur sama adiknya. Dia kagak percaya kalau adiknya seperti itu. Karena dia punya adik belum pernah ngebangunin atau bahkan mencuci bajunya. Dan benar saja itu cuma mimpi doang. Ketika dia pergi sarapan di sana, adiknya bernama Kirino udah duluan pergi ke sekolah karena ada latihan katanya. Dia mau ikutan turnamen. Terlihat adiknya itu sangat berprestasi. Sesudahnya Kyosuke pun pergi. Di sana terdapat temannya cewek bernama Manami. Dia berangkat bareng sambil bercerita kalau adiknya si Kyosuke ini multitalenta. Udah mah cantik, pintar pula. Sayangnya dia cuek banget sama kakaknya. Dia sendiri lebih memilih jadi orang biasa saja dibandingkan harus populer kayak adiknya itu. Tak lama kemudian jam pelajaran pun dimulai. Ketika pelajaran itu dilaksanakan, isinya itu tentang adik perempuan semuanya. Lantas pas udah selesai dan pulang, dia agak sedikit kesal di sana. Lalu mereka berdua pun berpisah. Sesampainya di rumah nampak Kirino udah pulang. Dia lagi teleponan sama temannya. Sampai si Kyosuke dicuekin macam itu. Dia minum dulu, abis minum dia mau ke kamar. Tapi tiba-tiba aja, dia lupa kalau minumannya belum dia simpan kembali. Pas mau balik lagi, mereka berdua bertabrakan. Kyosuke yang merasa bersalah mau bantuin, tapi Kirino sangat galak banget. Dia langsung aja pergi dari situ. Nah kagak sengaja si Kyosuke menemukan kaset di bawah lemari. Dia melihat covernya itu anime loli gitu. Cuma pas dia buka, dalemannya nampak berbeda. Apalagi ada rating 18 plusnya. Kebetulan emaknya baru pulang. Buru-buru dia umpetin, kalau ketahuan bisa berbahaya. Terus si Kyosuke berpikir tentang kaset tersebut. Siapa yang memiliki kaset sesat macam itu? Kalau dilihat dari keluarganya kagak ada rambutnya berwarna pink. Dia harus hati-hati kalau sampai ketahuan dia bisa bahaya. Nah emaknya datang lagi bikin si Kyosuke panik. Untungnya dia gerak cepat ngumpet kayak gitu. Pas malamnya ketika mau makan, Kyosuke berencana mau mencari siapa pemilik kaset tersebut. Dia coba-coba aja membahas topik tentang anime yang lagi rame saat ini. Kebetulan orang tuanya pada tahu dan nyuruh anak-anaknya kagak ikut-ikutan nonton. Karena dampaknya sangat buruk. Dia rasa pelakunya bukan orang tuanya. Di situ juga si Kyosuke mau ke minimarket. Nah si Kirino beranjak lebih dulu. Dia mulai curiga sama adiknya. Ketika dia mau ke warung pun dia merasa kagak mungkin kalau adiknya yang punya itu kaset. Pas dia keluar, dia melihat kamarnya lampunya nyala sendiri. Dia auto balik lagi dah. Selepas masuk ternyata Kirino sedang mencari sesuatu di bawah kasur. Dia dengan santainya menjawab kagak lagi ngapa-ngapain. Di sana tentunya si Kyosuke mau kejelasan. Akhirnya dia keluarin kasetnya yang ternyata si Kirino merespon. Ternyata itu punya adiknya sendiri. Kirino kagak mau ngaku kalau itu miliknya. Di situ Kyosuke kasih aja, dia kagak peduli juga sama kasetnya. Kalaupun itu bukan punya adiknya, dia meminta buat membuangnya saja. Kirino menjawab kalau itu punya dia, apakah bisa disebut aneh si Kirino ini? Kyosuke sih biasa-biasa aja. Itu kan hobi, jadi kagak ada larangan juga untuk menyukai eroge atau anime. Kirino pun keluar. Dia yang tadinya mau ke warung kagak jadi, malah ketiduran. Namun tengah malam, Kirino membangunkannya.
Dia meminta si Kyosuke untuk ke kamarnya. Ini udah kagak bisa dinanti-nanti lagi. Dia pun mengalah dan mengikutinya. Di kamarnya, si Kirino ini mau konsultasi sama si Kyosuke. Karena Kyosuke melihat hobinya ini kagak aneh. Jadi dia mengakui kalau itu kasetnya sendiri. Dia juga memperlihatkan lemari rahasianya yang dalamnya full anime. Ada action figure, komik, CD, dan lain-lain. Dan dia juga mengeluarkan banyak sekali game-game PC. Pokoknya si Kyosuke yang awam dunia otaku cuma bisa mendengar aja, walaupun kagak ngerti juga. Yang dia tanyakan bagaimana Kirino bisa kebeli semua ini padahal harganya mahal-mahal. Ternyata dia kerja sebagai seorang model. Kakaknya sendiri baru tahu akan hal itu. Kirino menanyakan kembali apakah aneh dengan hobinya ini. Kyosuke memandangnya sih kagak masalah kalau selama itu menggunakan uang sendiri. Terus juga yang dia aneh kenapa Kirino milihnya anime yang ceritanya adik perempuan yang suka sama kakaknya sendiri. Apalagi itu ratingnya 18+. Kirino ini ternyata melihatnya bukan dari plot ceritanya, melainkan dia suka doang sama adik di anime itu. Manggil-manggil Oni-chan gitulah pokoknya. Kenyataannya dia belum pernah manggil kakaknya sendiri Oni-chan. Kirino jijik kalau suka sama alurnya. Dimulai dari situ si Kyosuke akan menutupi hobinya itu biar kagak ketahuan sama orang tuanya. Sesudahnya dia pun kembali ke kamarnya. Nah pas tidur lagi jam 3 dia dibangunin lagi. Katanya konsultasinya belum beres. Dia dibawa lagi ke kamarnya untuk memainkan game ROG tersebut. Tapi langsung toksik dia anjir. 何やってんのよあんたは。無邪気に寝てる可愛い妹を蹴り飛ばすなんて。 Hal itu membuat adiknya marah. Tentunya si Kyosuke ini yang baru main game begituan atau bahkan dia baru tahu kalau ada game macam ini. Mana dia bisa memainkannya atau bahkan menghina game itu. Yang dia takutin sekarang kalau adiknya main ini kan khusus dewasa otomatis ada yang begituannya. Adiknya itu kagak memperhatikan yang begituannya. Lalu dia mengambil versi yang family friendly. Tapi si Kyosuke bakalan memainkannya ketika jam kosong saja. Soalnya udah tengah malam, alhasil adiknya menjadikan itu sebagai PR dalam seminggu harus sudah tamat. Setelah itu di sekolahan si Kirino diajakin pulang bareng sama temennya bernama Ayase. Sebelumnya dia melihat anak laki-laki lagi main game ROG, nampak kedua temannya itu kagak suka sama otaku. Di rumah si Kyosuke kelihatan panas dingin ketika mau ngambil minum. Soalnya dia yang disuruh main game ROG itu belum dia mainkan sama sekali. Hal itu membuat si Kirino marah. Dia bakalan memaksa kakaknya itu untuk menamatkan yang termuda hari ini juga. Mau nggak mau dia harus nurut. Disetting-setting dulu sama si Kirino sampai akhirnya Kyosuke masih belum paham juga sama game begituan. Dia menyarankan untuk bermain bersama temannya saja. Dia belum tahu kalau si Kirino ini kagak punya temen yang sefrekuensi dengan dia, yang mempunyai hobi yang sama, malah mereka kebalikannya, malah benci sama otaku. Jadi Kyosuke sekarang harus mencari teman buat si Kirino yang sama-sama otaku. Tapi masalahnya, dia takut juga kalau punya teman otaku, teman yang sekarang mengetahuinya. Jadi dia harus punya teman di luar dari sekolahannya, biar kagak ada yang tahu. Kyosuke belum ada rencana buat itu. Ketika di kelas dia bingung banget harus kayak gimana ide untuk adiknya. Nah untungnya temennya membantu si Kyosuke ini. Pulang dari sekolah langsung aja dia menyarankan untuk menggunakan aplikasi gitu. Dan nanti si Kirino bisa masuk ke sebuah komunitas khusus otaku cewek-cewek. Di situ dia berhasil menemukannya dan dapat pesan juga dari adminnya bernama Saori. Dia juga mengajaknya untuk ikutan kumpul bareng pada minggu depan di Akibara. Kyosuke melihatnya ini adalah sesuatu yang bagus. Singkat cerita ketika sudah seminggu akhirnya si Kirino ikutan pertemuan itu. Tapi dia sombongnya minta ampun kagak mau si Kyosuke tahu tempatnya bakalan di mana. Di sisi yang lain juga dia kagak mau sendiri. Dia menyuruh kakaknya itu untuk menyamar jadi cewek. Dia ngerti atas tanggung jawabnya udah membawa adiknya ke situ. Karena kagak mungkin dia harus menyamar, jadi dia memilih untuk memantaunya saja, itu udah cukup. Alhasil dia masuk ke kafe gitu, nah kafenya itu kafe maid. Lantas dia bingung dong, dia masuk ke situ baru pertama kalinya.
Apalagi pelayannya itu yang khas yang membuatnya kagak ngerti maksudnya apaan. Tak lama kemudian perkumpulan otaku pun pada datang. Kyosuke terkejut melihat orang bernama Saori saus tiram tersebut yang nampak kagak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Nah di sana dia cuma bisa mantau-mantau saja melihat si Kirino ikutan acara kumpul tersebut. Di situ Saori menyuruh buat ngobrol dan bertukar pikiran biar kelihatan dekat. Namun apa? Si Kirino malah banyak diem dan dia juga berasa dicuekin. Dan sama aja gitu belum ada yang cocok sama dia. Hingga akhirnya pertemuan mereka selesai yang ditutup dengan tukeran kado. Nah ada anak yang pulang duluan yang disusul oleh si Saori. Setelah itu Kyosuke mendekatinya dan menyemangati si Kirino ini karena tidak sesuai ekspektasi. Ketika keluar dari kafe si Saori memanggilnya. Dia mengajak mereka berdua untuk ke acara lanjutan. Karena dia melihat si Kirino ini belum sempat ngobrol sama si Saori. Jadi ngajak sama yang lain satu orang lagi jadi berempat. Awalnya dia mengira mereka berdua ini berpacaran. Sesudahnya mereka berdua pun ikut sama si Saori ke tempat yang lain. Di saat terdapat cewek berbaju hitam tadi bernama Kuroneko. Dia juga tadi dia mulu main HP, kagak mau ngobrol sama sekali. Ketika obrolan dibuka, si Kirino mulai bisa mengobrol dengan si Kuroneko. Yang kelihatan saling menyindir. Kyosuke yang kagak biasa dengan hal itu aneh, mereka biasa-biasa aja, disindir juga. Malahan Kirino kali ini bisa manjang banget ngobrol sama orang yang hobinya sama. Jadi nyambung lah intinya, walaupun isinya debat kayak gitu. Sampai akhirnya disudahi sama si Saori. Dia mengajak ke sebuah tempat lagi sebelum pulang dari Akibara. Yaitu ke tempat gitulah yang disukai otaku. Kirino masih aja debat sama si Kuroneko, kagak ada habisnya. Hingga pulang barulah mereka bisa berhenti debat. Kirino lebih happy lagi sekarang ini, lalu mereka berdua pun pulang duluan. Sesampainya di rumah ketika lagi makan, emaknya nanyain Kirino main kemana. Mereka kira Kirino main sama si Ayase, nyatanya kagak. Bapaknya yang galak itu minta anaknya untuk kagak main terlalu jauh. Lantas hal itu membuat si Kirino nafsu makannya jadi hilang. Setelah itu, Kirino belajar di kamarnya. Sedangkan si Kyosuke lagi nyelesain game yang sangat sulit buat dirinya, yang masih awam itu. Tak berselang lama si Kyosuke akhirnya bisa menamatkan game tersebut. Dia langsung seneng kayak gitu. Entah dia juga aneh bisa seseneng itu. Lalu dia pun mau nganterin laptopnya itu. Ketika adiknya menanyakan scan apa yang bagus dari game itu, Kyosuke ragu-ragu gitu jawabnya. Soalnya dia juga kagak mengingat semuanya. Untungnya si Kyosuke bener jawabannya. Terus dia nanyain tentang si Saori yang nampak mereka berdua udah saling membalas pesan. Hal itu membuat si Kyosuke lega dan kembali ke kamarnya lagi. Ketika di sekolahan si Kirino melihat cowok-cowok lagi ngomongin tentang anime. Lalu temannya bernama Ayase mengajak untuk bekerja yaitu jadi seorang model. Pas dia kerja dan selesai, si Ayase mengajak si Kirino untuk pergi jalan-jalan nanti hari Minggu. Namun nampak dia kagak bisa, dia udah ada acara katanya. Ayase akhir-akhir ini merasa dijauhi sama si Kirino. Dia berpikiran si Kirino ini mempunyai pacar, padahal mah kagak. Setelah pulang dia teleponan sama si Saori sambil bermain game ROG. Di sana dia menyuruh si Saori untuk menonton anime yang dia tonton. Dia bakalan meminjami beberapa DVD-nya kepada si Saori. Sedangkan si Kyosuke memberitahu kepada temennya kalau sekarang adiknya suka berkonsultasi sama dia. Tapi sekarang karena udah punya teman, jadi si Kyosuke ini kembali ke kehidupan normalnya lagi. Sepulangnya sekolah si Kyosuke kagak melihat ada adiknya di rumah. Katanya lagi bermain sama si Ayase. Emaknya aneh si Kyosuke suka nanyain adiknya sekarang ini. Lalu dia pun pengen main keluar juga, mau ke perpustakaan katanya. Dia di sana bersama si Manami lagi. Dia bercerita banyak sama dia, terus juga Kyosuke sedikit mengantuk. Cewek tersebut udah siap-siap, siapa tahu mau tidur di pangkuannya. Kyosuke sendiri kagak mau, dia kagak peka banget. Terus Kyosuke bakalan meneraktir si Manami saja. Mau apa aja dia bakalan beliin sebagai ucapan terima kasih karena udah ngebantu Kyosuke terus. Di sisi lain si Kirino ternyata main ke Akibara lagi bersama Saori dan juga Kuroneko. Kirino melihat ada mainan yang menurut dia bagus dan dia pengen membelinya.
Ya kalau udah hobi mah susah, harus dibeli terus. Mikirnya nanti kalau sudah membeli. Sesudah itu mereka makan di sebuah kafe. Kirino udah kagak sabar mainin eroge tersebut. Kuroneko merasa risih lihat si Kirino seperti itu. Lalu dia pun memberikan DVD anime yang dia tonton kepada si Kuroneko. Soalnya dia kemarin mau nonton. Pokoknya mereka berdua harus nonton sekali seumur hidup, anjay. Setelah itu Kirino meminta pendapat tentang hobi mereka, apakah orang tuanya kagak masalah anaknya punya hobi jadi otaku. Kuroneko dan Saori kebetulan orang tuanya kagak mempermasalahkan itu. Kirino malah kebalikannya, tapi berkat teman-temannya itu si Kirino mulai mau berani. Di sisi lain si Kyosuke yang lagi belajar di perpustakaan dapat MMS dari si Kirino. Kalau dia sangat akrab dengan Kuroneko dan Saori. Hal itu membuatnya lebih tenang lagi. Tapi ketika dia pulang, Kyosuke kaget melihat adiknya sedang disidang sama bapaknya. Karena punya benda DVD anime dewasa, dia terkejut pastinya. Kata emaknya dia ketahuan ketika mereka berdua bertabrakan. Emaknya curiga kalau si Kyosuke udah lebih tahu tentang hal ini. Apalagi sekarang bapaknya marah banget. Tak lama si Kirino pun keluar. Kyosuke disuruh untuk mengejarnya. Setelah dikejar, ternyata si Kirino ini malah main game demi melampiaskan amarahnya. Setelahnya, Kirino bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Dia yang memiliki hobi tidak disetujui sama bapaknya itu rasanya kagak adil. Apalagi bapaknya mengatakan kalau hobi macam itu tidak berguna. Hal itu yang membuatnya kesal, padahal hobi tersebut yang membuatnya senang gitulah. Tapi karena udah ketahuan bapaknya mau gimana lagi. Selain menjauhi hobi tersebut, Kirino kagak mau, dia udah terlalu cinta sama hobinya sebagai otaku. Alhasil si Kyosuke bakalan ngebantuin untuk membujuk bapaknya. Di rumah si Kyosuke disiapkan banyak buku oleh emaknya sebelum beraksi. Pas bertemu bapaknya langsunglah debat kalau bapaknya kagak boleh nganggep hobi si Kirino ini kagak berguna. Dia harus melepaskan anaknya, terlebih Kirino udah no minus, udah cantik pinter pula. Sampai banyak prestasi. Masa masih dihalangi? Bapaknya cuma memberikan kebebasan soal berpakaian doang, tidak untuk hobinya itu. Kyosuke kagak berhenti sampai situ, dia terus memaksa agar bapaknya menerima hobinya tersebut. Hingga akhirnya dia memperbolehkannya jadi otaku. Cuma anime dewasa yang disimpan anaknya harus disingkirkan. Hal itu sama buruknya, alhasil mau nggak mau. Si Kyosuke berbohong kalau DVD tersebut adalah punyanya. Apalagi itu rate-nya buat dewasa, sangat cocok buat si Kyosuke yang sudah SMA. Lantas bapaknya tambah marah lagi lalu menunjuknya hingga dia menyerah. Sekarang terserah sama anaknya itu. Besoknya si Manami kaget melihat si Kyosuke mukanya kayak gitu. Pulangnya dari sekolah dia melihat si Kirino kini makin baik-baik saja, dia lagi teleponan. Pas mau ke kamar, Kirino berterima kasih dan memanggilnya Oni-chan untuk pertama kalinya. Lantas dia terkejut mendengar itu. Singkat cerita, Kirino menanyakan perkembangan si Kyosuke dalam memainkan game eroge-nya itu. Terlihat si Kyosuke berusaha setiap minggunya main game gituan. Tapi belum cukup, kata si Kirino, dia harus lebih gigih lagi. Minggu nanti Kyosuke harus bermain game itu lagi sampai tamat dan juga GG. Nah si Kirino memberitahu kalau hari Minggu juga temannya bakalan main ke situ. Kyosuke harus ngumpet karena teman-temannya pada imut. Terus si Kyosuke mencoba bermain game eroge itu lagi memakai akun milik si Kirino, tapi kalah mulu. Dia putuskan untuk menundanya, terus ada pesan masuk dari si Saori. Dia mengetahui kalau yang membalas itu bukan si Kirino melainkan si Kyosuke. Dia meminta tips kepada si Saori ini yang nampak dia juga baru bisa. Dan masih diajarin sama si Kirino. Setelahnya dia pun turun ke bawah pengen tiduran. Dia kagak ngeh kalau hari itu hari Minggu, teman-teman si Kirino pada datang dan benar dong. Kyosuke langsung terkaget-kaget melihat si Ayase yang kawaii itu. Kirino menyuruhnya untuk pergi ke kamarnya, tapi kagak boleh sekarang. Lantas dia kesal sama adiknya itu. Lalu si Kyosuke pun masuk ke kamarnya dan kembali bermain eroge lagi. Dia nampak frustasi sekali, kalah mulu. Ditambah lagi itu cewek-cewek lagi ngobrol kedengeran pula. Yang membuat si Kyosuke otomatis mendengar obrolan mereka. Yang kagak enaknya, itu orang menyindir si Kyosuke yang membuatnya kagak nyaman. Dia pun ke bawah dan kebetulan ada paket datang. Dia bingung paket ini dari siapa.
Di situ tertulis buat si Kyosuke. Tapi si Kirino yang melihat kotaknya itu kotak kosmetik, dia ambillah paketnya itu dan membawanya ke atas. Tak lama si Kirino menelpon kalau itu paket darinya. Dia menggunakan nama si Kyosuke. Karena kagak tahu nama asli si Kirino, ternyata isinya bukan alat kosmetik melainkan DVD anime dewasa. Lantas si Kyosuke langsung berlari ke kamarnya untuk mengambil kotak itu sebelum ketahuan sama yang lainnya. Kyosuke merebutnya dan langsung dibawa ke bawah. Kirino masih kagak ngerti kalau isinya bukan kosmetik. Hingga akhirnya mereka berdua mengadu kekuatan sampai harus seperti itu. Ditambah lagi teman-temannya melihat mereka lagi begituan, auto dikeluarin dari Kyosuke. Setelah mereka pada pulang, baru dia boleh masuk lagi. Pas mau masuk, si Ayase menanyakan kejadian tadi apakah ada yang disembunyikan atau itu hadiah kejutan buat si Kirino. Dia meminta buat lembut sama si Kirino, katanya dia baik. Kyosuke akan mengingat itu dan menyuruhnya untuk menjaga adiknya sampai endingnya kenalan dan tukeran nomor, anjay rejeki. Tapi Kirino ngintip di sana. Lalu setelahnya mereka unboxing paket tersebut dan benar saja isinya anime kagak bener. Mereka saling menyalahkan kayak gitu, padahal udah bener-bener salah si Kirino yang main ambil-ambil aja. Kirino juga nanti bakalan banyak kegiatan, jadi dia ingin minggu depan dia pengen jalan-jalan ke tempat yang enggak ngebosenin. Alhasil Kyosuke meminta saran sama si Saori, yang langsung membawanya ke Comic Cat. Nah di sana banyak banget orang yang datang ampe ngantri kayak gitu. Kirino yang baru pertama kali tentunya kesal, panas dan juga mengantri. Sampai akhirnya setelah nunggu lama akhirnya bisa masuk, kata si Kuroneko ini lebih sedikit dibandingkan yang kemarin. Mereka belum melihat apa yang luar biasa dari komik tersebut. Pas udah di lokasinya banyak pernak-pernik perwibuan di sana. Saori menanyakan penulis siapa yang dikagumi oleh si Kirino ada di situ semua. Kebetulan itu temannya si Saori, lalu diajakinlah ke beberapa tempat sampai membeli beberapa item. Kelihatan yang tadinya kagak antusias jadi paling barbar di sana. Di perjalanan si Kirino ini melihat si Kuroneko memakai jaket terus. Dia menyuruh untuk membukanya saja karena keadaannya lagi panas. Lalu dibukalah sama si Kirino secara paksa. Setelah itu Kirino mau membeli kaset game PC dulu yang sering ia mainkan, tapi sayangnya habis kasetnya. Tak lama ada orang ngasih tahu kalau stoknya ada satu lagi yang mana mereka harus mengalahkan stafnya itu biar dapat. Kirino mencobanya tapi gagal. Sayang sekali, dia belum GG gaming. Sama halnya macam si Saori, dia player baru juga. Nah giliran Kuroneko yang pengen mencobanya. Mengejutkannya dia berhasil mengalahkannya dan mendapatkan kaset tersebut. Lalu dia pengen memberikan kasetnya itu kepada si Kirino, tapi nampak dia malu-malu kayak gitu. Yang ujungnya diambil juga. Sesudahnya saatnya mereka pulang. Kalau main ke situ cocoknya main bareng-bareng. Jadi walaupun ngantri tapi dibayar sangat besar dengan banyak pedagang di sana. Nah di tengah itu ada si Ayase dong. Apa yang harus dilakukan si Kirino ini ya biar kagak ketahuan. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jawa nih, bye-bye.